Kita pikir itu mungkin tadi akan menjadi satu pilihan terakhir mereka untuk nge-boost lagi kan. Ternyata tidak. Tapi gue jujur suka sama clean-nya sih. Pick clean-nya ini karena dia nggak bisa pakai marksman farming juga. Ada Link tuh tabrakan banget. Iya. Alright. Oke deh, kalau begitu ya. Berarti match yang pertama. Dan ini adalah game yang ketiga, game terakhir, game penentuan. Kira-kira yang akan mendapatkan game ketiga, Geek atau Fnatic Onyx? Geek atau Onyx? Geek atau Onyx? Ya wes kalau gitu sekali lagi FPL Arena, mana suaranya? Langsung kita menuju Clan of Dawn, pembuktian dari mereka nih. Lihat match up yang sama 3 kali berarti. Waduh. Link dan Roger. Iya kan dari game 1 ke game ketiga berarti. Iya, Link Roger. Tapi aku lebih ke distract dengan Aboynya yang berusaha buat dapetin plating loh tadi. 2-3 kali hit lumayan banget ya buat si Aboy untuk di bagian mid. Dan kali ini untuk di area topnya lumayan beda sih karena akhirnya kita melihat perdana untuk Clean akhirnya muncul. Wah, kencang juga nih kayak kompetitif banget tuh ya. Double shot. Yang di atas kompetitif banget. Tapi sekarang entah kenapa ya, Gold Crab itu kayak perlu banget di kontes loh. Iya. Itu keuntungannya gede sebenarnya. Lumayan ya untuk nge-boost gold. Tapi dari emblem setnya, basic common emblem ini buat Grok. Emblem tank buat Ruby. Gak terlalu banyak untuk kedua jungler sama-sama dengan emblem assassin. Mungkin beda cuma di Swift dengan di Fatal, sama-sama menggunakan Warcry juga. Jadi gak terlalu unik sebenarnya. Oh mungkin kecuali, oh enggak juga sih. Masih dengan basic common emblem ya buat Moskov dan Assassin ini dia nih. Melihat bagaimana Clean dengan emblem Assassin dan membawakan buat Master Assassin. Mau tidak mau, Flicker pun terlihat di area mid. Oke, tapi dari emblemnya Tamus ini Yap. fantasy style ya. Ya, karena Ada sebuah gebrakan dilakukan dan Sans menjadi korban first blood. Namun untuk kali ini Baloyski menjadi korban pula. Vincent berusaha untuk bisa kaburnya tersebut. Akankah untuk sekarang Tempest of Blade bisa mendapatkan ke arah Vincent? Dan wow, satu terakhirnya namun dibalaskan oleh Aboy. Asli perfect combination Keyboy bahkan sampai flicker untuk nahan damage dari turret agar Kairinya free. iya. Tapi sayangnya Kairi tadi terkena efek stun juga. Ya, Tapi ya membuat dia harus tumbang. Tapi itu dia tadi kerja sama tim yang luar biasa dari Fnatic Onyx. Di bagian topnya juga gak kalah luar biasa. Tapi ini pedes banget loh. Karena cewek membawakan emblem assassin tadi. Ya, namun di depan yang berbeda. Untuk Day Turtle-nya kembali ke reset dengan satu bar yang udah dikeluarkan oleh Keyboys. Tidak hanya ngedelay waktu mereka, ngebeli waktu lagi untuk bisa setup ulang. tapi keduanya juga masih sama-sama buff dulu sih. Masih aman lah ya untuk beli waktu. Iya, buat di awal-awal ya apalagi. Dan kalau kita melihat bagaimana match up Tamus lawan Eddie di bagian bawah ini kayaknya sama-sama seru juga. Karena Tamusnya gak bisa dibiarin untuk hit kita terus-terusan. Karena ngebawain Warcry. Bakal Iya kan? ke-trigger terus-terusan nanti buat Warcry-nya. Aduh damage-nya juga bakal ngeri. Oke, dan Balai yang ngebuka vision ini udah sama-sama level 4 dari Romer gitu. Waker, ada sebuah gebrakan tadi yang langsung dilakukan begitu saya Baloy. Akankah dirinya bertahan tapi ternyata Baloy malah menjadi korban pertama. Tempest sampai dikeluarkan. Mereka masing-masing tidak memiliki satu Roman namun Lutfi-nya pun menjadi korban dan Veldora bahkan Vincent lenyap seketika Boy. Tersisa sendirian, akankah dirinya masih sanggup untuk bisa memberikan perlawanan namun masih ada Sans yang menggunakan Valentina dan juga Kairi yang siap untuk bisa memberikan follow up damage. Turtle pertama jatuh ke tangan Onyx. Dan ini keunggulan yang dahsyat banget Om. 1300 Iya, gold. itu ada 2 Dominator juga tadi ya. Yang sedang berjuang. Oke. Wah, ini ada Diva ya lagi restream juga tuh. Olah Diva. Wah, halo. Wah, kalau saya dari restream paling suka senjata terakhirnya Onyx, Pak. Apa tuh? Steph. Tiap minggu ada aja alasannya. Kasih Keyboy dulu, guys. Katanya. Aduh, hampir tipes, guys. Katanya. Tapi ya, untuk ngelihat game dari Onyx ini agresivitas Geek dibayar, Om. 2 game Geek pegang early. Yep. Di game ini Onyx loh. Iya, mereka benar-benar kontrol semuanya ya. Ya karena itu tadi, mereka punya grok juga. Untuk setup di turtle yang pertama, kalau memang mereka bisa dapet di sana, mereka bisa snowball cepat juga. First item Heptasis buat cewek, pedes banget nih. Tembakan dari cewek nanti. Yap, di bagian bawah nih dia, Veldora. 1v1 situation, mau tidak mau, harus mundur terlebih dahulu. Wah kencang banget ini, ada 2 kombinasi tadi. Dari 2 player sama Pendant dikeluarkan, akankah dia sepatu bisa kemudian tersebut. Tapi Sans selain menjadi korban namun Dominator dikeluarkan. Ya, nggak gerak loh. Sekalinya kena counter, benar-benar nggak bisa napas sama sekali tadi dari Sans. Yep. Dan Thunderbolt untuk Veldora. Benar-benar mengganggu sih buat Dominator ya.
Karena untuk tumbangin Dominator juga ya butuh banyak source skill, cewek. Vincent mencoba untuk bisa mengejar. Ada satu garukan tadi, namun mereka berhasil untuk bisa mendapatkan karena satu otot tahun di bagian atas dengan shieldnya yang emang benar-benar dihabisin. Tempest of Blade langsung dikeluarkan. Aboy sejauh ini tidak bisa lagi bertahan karena Dominator sudah dikeluarkan pula. Tapi Masako kembali lejam. Namun untuk sekarang pergerakan dari Link pun berhasil langsung dihilangkan dan Vincent sempat untuk kabur. Counter setup yang begitu mahal lagi-lagi Fnatic Onyx bukan Vincent. Wah, Didorong dikejar habis. itu. War of Nature-nya hampir aja connect, tapi Vincent berhasil lagi untuk bisa pergi. Namun Veldora melihat dari kejauhan di mana posisi dari Kiboy. Ah, ini dia, tapi harus hati-hati loh, Veldoranya Warcry nih. Oke, Cewek. para berbeda, cewek satu terakhirnya masih dikejar oleh Masako dan what? 1v1 situation masih didorong dengan satu Spiro Missile, namun itu para berbeda. Veldora berhasil mendapatkan 2 target dan juga turtle-nya milik Kairi. Wah, ini dia. Jual beli serangan ya, lagi-lagi Gig selalu memberikan perlawanan, bahkan ya dengan turtle kedua, keuntungan masih ada di Onyx. Oke, wah sakit banget Veldora benar-benar ngamuk sendirian, namun terlalu lama dirinya di area tersebut karena bisa saja ini dibalikin dengan sangat cepat. Iya. Dan bicara soal Gifam, ini adalah tim yang tidak takut untuk team fight juga. Meskipun mereka kalah level, kalah gold dari season yang kemarin ya. Mereka masih berani buat team fight. Dan kadang keunggulan mereka ya ada di sana. Sekali mereka menangin team fight-nya, ya jelasnya arah team fight juga bakal berpengaruh untuk mereka juga. Tapi Fnatic Onyx ini mereka benar-benar bermain dengan ya cukup sustain bersama dengan yang lainnya. Dimana kalau ada satu yang di depan, belakangnya juga selalu ada. Lihat nih, begitu banyak yang bisa mengcover Kairi. Dan mereka tahu potensi untuk Kairi bisa melakukan solo kill. Dan ini Linknya Street Fighter ya, bukan yang jalanin lane Lutfi loh. Linknya bertarung dia. Linknya fight terus dari tadi. Iya. Jadi orang depan ya dia. Berserker Fury sih memang enak ngasih deal damage-nya. Dengan keunggulan gold yang masih belum terlalu jauh berbeda lah. Tapi Thunderbell di sini menjadi item yang penting ya, terutama buat kedua EXP lane. Cuman lebih penasaran untuk melihat Aboy dengan Dominatornya. Kalau memang bisa di-dodge, seharusnya keunggulan bakal jatuh jauh untuk Fnatic Onyx. Wah, Retribution sudah dikeluarkan dan Kiboy digaruk sedikit udah pergi aja. Ngasih tanda ya tadi. Oke. Iya, Vincent was hero ya digaruk. Paling nggak ini Link udah sesuai kodratnya ya, lagi split push ya. Yeah. Yang tadi Tempest of Blade mulu, kan sekarang kita ngeliat landing dulu nih. Yeah. Karena memang dari goldnya juga akan nge-boosting cepet loh ketika dia pegang split push. Dan juga buat di awal tadi sebenarnya itu kan Kairinya bakal diberikan keleluasan lah buat dapetin point kill 5 sekarang. Ini sudah dikoleksi Kairi loh. Makanya Warcry sakit banget sih. Divine Sword ketiga berarti damage-nya udah nyala. Tapi untuk Turtle nih setupnya juga nggak kalah bagus dari Kick memang. Ya. Tapi mereka harus waspada dengan Wild Charge Kiboy. Atau mungkin dengan adanya Dominator susulan yang bisa dibawakan Suns. Oke, Kiboy tadi mencari informasi ya dengan Power Dominator yang begitu baik. Ngetes saya masuk dalam rebutan, harus keluar dengan sangat cepat. Iya. Gak boleh lama ya. Mungkin ditarik ulur yang enak adalah Onyx. Karena dia udah ngeliat informasi Masako ada di bagian bawah tadi kan. Oke. Wah, Veldora sudah masuk ke dalam area pertempuran sedikit lagi. Lutfi, ada Spiral Destruction di mana untuk sekarang Masakonya sudah join ke dalam pertempuran dan mereka masih mencoba untuk bisa mengejar karena beberapa player Wild Chance dikeluarkan pula. Namun untuk sekarang Veldora pula lenyap, namun pergerakan dari Masako mencoba untuk kabur. Masako tidak berhasil selamat. Namun itu pada berbeda, turtle-nya berhasil diamankan pula dan mereka kehabisan player. Wah, ini dia menyisakan 2 member saja dari Geek Fam. Walaupun Turtle bisa didapetin, tapi dengan point kill kayak gini untuk Suns. Wah, Suns-nya langsung open fire dan sekarang Lycan Punch. Sejauh ini cukup berimbang ternyata. Ya, selalu ada pertukaran yang bisa diberikan Geek Farm. Tapi tadi juga ada nice barrier yang bisa dilepaskan dengan Kiboy ya. Yang membuat akhirnya Aboy yang terperangkap di sana tadi. Dia harus tumbang. Bahkan ya. timing wall charge-nya juga bagus tadi. Oh ya, di area mid-nya masih bisa di-push ternyata. Dari Fnatic Onyx yang belum mengendorkan serangan mereka sama sekali. Dan bagaimana Kairi juga selalu bisa ada posisi untuk split. Masih sempat untuk bisa dapat ke arah dari purple buff-nya dan sekarang Kiboy sendirian. Kiboy tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Bahkan kalau tadi Lutfi bantu pun akan jadi kill kedua Jadi sih. gua korban rasa. tambahan nggak? Iya kan, jadi notifikasi loh. Walah jadi. Tapi di tengahnya masih bisa ditahan, berarti masih aman banget untuk mapnya. Bahkan Purple Buff Fairy ini susah sebenarnya. Dan Dominator tadi udah dikeluarkan juga di bagian tengah, namun untuk mereka sekarang melakukan sebuah team fight di area dari Purple Buff dimiliki oleh Lutfi-nya mulai mengamuk. Lutfi-nya langsung dikejar. Lutfi-nya pun masih berhasil kabur ke tempat berbeda, namun tidak untuk waktu yang lama. Vincent mendapatkan poin kill tambahan kembali. Langsung ada pertukaran lagi, bahkan inner turret Masako. Dia nggak join ke team fight-nya, dia dapetin objektif. Yang ini lagi dicari juga pertukaran sama Kairi. Ya, tapi keunggulannya ya jelas untuk Gifam juga gak sih? Karena mereka tadi lagi unggul buat Fnatic Onyx-nya. Tiba-tiba semua mulai bisa dikejar. Dan bahkan wildcard-nya hanya mengenai Net Parent Spawn.
versi kecil. Wah, ini Veldora 1v1 situation. Level 11 lawan level 14. Tapi itu hanya gertakan saja. Betul. Adu pukul tetap susah sih. Iya. Lawan Tamus kan. Ya walaupun gak ada vengeance ya. Dari itemnya sendiri ada Swift Crossbow soalnya. Iya. Veldora. Udah nambah attack speed. Terus juga punya war cry. Jadi benar-benar sustain lah. Dengan adanya Inferno juga. Yang bisa di-pop ketika ultimate-nya ready. Nah ini dia nih yang penting. Lord. Yang harusnya bakal di-setup duluan ternyata oleh Geek. Yap. Yang kukiranya tadinya Masako di sini bisa split jauh ya. Tapi lihat tuh di minimapnya. Lebih ke Kairi yang bisa jadi bakal panjangin nih buat lane jauh dulu. Mungkin dia khawatir sama ini sih Om. Ketika match up sama Kairi. Tapi konsil. Oke, ada konsil karena dari item juga belum ada WN di dalam tubuh dari Masako. Rada gini nih. Iya. Disoloin bisa itu. Oke, tapi lagi-lagi Lord kembali ditarik ulur. Mid-nya masih tetap dikontrol. Dan belum ada nih tanda-tanda bakal dikomit dari keduanya. Emo Pendant dikeluarkan dan mereka berpeluang untuk bisa mendapatkan ke arah satu play dan Lutfi menjadi korban wild charge-nya connect pula ke arah beberapa orang yang dimiliki oleh Geek. Di tempat yang lain Purple Buff berhasil diamankan oleh Link. Ya, tapi lagi-lagi Lutfi menjadi korban ya. Wah, Vincent yang maju langsung akan kalahkan Ponce sekarang bisa menggaruk ke arah dari Kiboy. Nomor satu yang terakhirnya berhasil masuk. Dan Lord bisa jadi menjadi milik mereka. Vincent masih ingin lebih. Ada Spear of Destruction. Namun Tempest of Blood-nya Kairi yang mau pergi ke arah mana. Mulai terjebak pula tapi Kairi dengan satu point masih berhasil kabur ke tempat yang berbeda. Vincent berbeda cerita. Astaga, kiting gameplay Fnatic Onyx bisa membeli waktu sampai Lordnya pun gak jadi akhirnya. Yap. Dengan tumbangnya Vincent jelas akan mereset untuk Lord yang tadi. Dan lagi dari Fnatic Onyx mereka gembaying time. Mereka ada kesempatan bahkan untuk dapetin top turret. Dikarenakan power dari Link itu sendiri. Tapi nggak teruskan oleh Kairi. Lebih memilih untuk mendapatkan Lord seharusnya. Oke, sementara sekarang Baloy mencari celah lagi, mencari korban lagi. Emo Pendant akankah sempat dikeluarkan ternyata tidak. Namun sekarang Lordnya berhasil diamankan oleh Fnatic Onyx. Yap, tidak ada power retribution dari Geek. Mereka langsung all in juga tadi dengan Primal Rod. Lutfi itu menandakan kalau mereka mau Lordnya. Mereka akan ambil Lordnya. Dan mereka dapat. Dan lihat nih gameplay dari Fnatic Onyx ya. Mereka sudah mulai kumpul juga. Dan Sans. Ini Sans juga dengan efek fear-nya. Dan dengan bisa memilih I'm offended kalau diambil. Bakal cukup berbahaya kalau sampai nanti si Masakonya lengah. Apalagi Wild Charge nih. Wild Charge-nya kalau sampai gak di stop juga wah serem. Oke, dan tadi kelihatannya Sans masih ngambil dominatornya Aboy ya. Masih ngasih damage lah hitungannya. Tapi kalau tiba-tiba initiate kaget juga sih. I'm offended, apalagi targetnya juga mahal. Soalnya I'm offended itu menurutku susah dipurif. Gak expect gitu loh tiba-tiba kayak pindah langsung posisinya. Ya, purifnya kejut ya udah di tempat yang ketarik. Sama kayak di Final Slash. Tapi yang menarik juga satu nih ya. Yang manjangin lainnya yang ikut dengan Lord. Itu Kiboy loh. Ya, Grok dia- yang mengawal di bagian top. Di slow push ya untuk Lordnya. Dan mereka lebih Wets tidak Predict move. ada siapapun di dalam rerumputan tersebut. predict move ya. Yang dilakukan sama Baloy. Yep. Seandainya dapat mungkin dipok habis bisa jadi dapetin kill tadi. Oke, sementara tuh sekarang terlihat ada Kiboy yang harus mundur sedikit dan Lord berhasil ditahan oleh Vincent. Namun di tempat yang lain ada objektif yang hancur. Kayak split push Kairi jalan banget. Benar tarat di bagian bawah hilang. Lordnya juga masih ada nih. Dan itu enak banget untuk next wave-nya yang sebenarnya nggak bisa jadi super minion lagi. Ya, karena sudah di stop ya tadi ya sebelum detik yang ke-10. Dan reset dulu sekarang untuk Geek Farm. Dimana mereka sebenarnya bisa sih kalau mereka mau coba buat team fight-nya. Atau dengan under level seperti ini ya mereka juga bisa untuk menghindari team fight dulu. At least yang main levelnya baru mereka join buat team fight-nya. Terutama mungkin untuk Masako nih. Masako wajib untuk menyelesaikan item-itemnya juga. Jangan terlalu fokus Lutfi sih. Menurut gue ini udah jadi tumbal memang Lutfinya. Kayaknya dari game 1 juga Lutfi selalu jadi bulan-bulanan gitu loh. Pemain pertama dibuka team fight tumbang duluan. Balik lagi jadi tumbalers deh. Kebales. Iya, dan hasilnya ada yang bagus, ada yang buruk. Betul. Kalau Lutfinya tumbang cepet biasanya bagus tuh. Kalau Lutfi nggak tumbang-tumbang, nah itu. Ceweknya kerja, Sansnya kerja. Belum lagi Kairi langsung ke belakang. Tapi so far sampai sekarang ini defense yang cukup bagus untuk Geek Fam. Mereka hanya kehilangan ini turret di bagian atas dan bawah, tengahnya masih selamat. Yap. Ini masih bisa tertahan ya ternyata buat Geek Farm juga. Tapi kita belum melihat adanya kondisi untuk main pick off buat Geek Farm. Jadi mereka lebih ke nunggu aja. Nunggu untuk Fnatic Onyx make a move atau initiate. Baru akhirnya mereka tuntak karena mereka punya Ruby. Oke, mungkin pelan-pelan ya. Tapi ini teknik yang paling ngeselin dari Zax tau. Untuk ngebuka bush yang ada di tengah. Karena dia taruh itu nggak bakal dipok balik. Yeah. Itu rugi pasti yang nebein badan buat hancurin nightmare-nya. Visionnya kelihatan. Dan Lord
ini akan jadi tempat yang sempurna untuk mereka kontes. Ya, semoga bakal dikontes sih dengan Geek juga ya. Atau bahkan buat dua-duanya juga. Dan seperti biasa kalau melihat posisi dari Masako dia bakal manjangin lane aja. Ya. Karena dia cukup pede nih untuk bisa hit dengan Spirit of Destruction. Udah ada WON juga deh tadi. PD sendirian. Ya. Linknya justru yang harus hati-hati kan ketika ketemu sama Moskov di 4 lane-nya. Tapi satu hal sih, jangan sampai Spirit of Destruction-nya gak kena. Nah itu Fatal banget nanti. Oke, jadi sekarang tidak mengandalkan Spirit of Destruction ternyata. Udah mulai join juga untuk Masako. Udah Dancing Lord tipis-tipis saja. Tapi positioning dari Kairi ini cukup memungkinkan untuk langsung masuk main dari back to front. Wah, sekarang Baloy mencoba bisa mengejar siapakah yang akan menjadi korbannya. Dengan konsil tadi yang udah dikeluarkan, Lutfi masih cukup jauh pula jaraknya. Dan vision selalu terbuka, Keyboy selalu ngebuka vision. Weh, gagal untuk bisa meng-aim Vendor tadi sepertinya dikeluarkan pula di dalam area tersebut. Namun untuk sekarang ada pergerakan di Baloyski langsung dihancurkan dengan sangat cepat. Baloyski menjadi korban pertama. Veldora mencoba untuk bisa maju dan juga ngebadani karena rekan-rekannya. Namun masih gagal dan Lutfi yang menjadi target awal menjadi orang yang bisa ngebalikin pula. Ya, dari target menjadi initiator. Dia ngebuka tadi dengan onward, Earthshatter yang bagus banget. 2 member hilang, tapi sepertinya masih mau coba. Ya ini lumayan berbahaya buat sih ya, karena kemungkinan ya memang mereka punya Vincent. Akhirnya. Kaget. Spirit of Destruction dikeluarkan, tapi sepertinya Vincent masih cukup berani untuk bisa maju ke bagian depan dan juga PD bisa melakukan retribution terhadap Lord tersebut. Tapi Lordnya mulai keras dan Lordnya menjadi milik dari Geek. Bahkan untuk sekarang Masakonya menjadi korban pula. 3 player hilang seketika. Menyisakan 2 member, Lord memang didapatkan Geek Fam. Keputusan yang cukup berani, tapi dengan 5 member, Fnatic Onyx siap mendobrak pertahanan Geek Fam. Wow, itu dancing yang manis memang buat Geek Fam. Cuman ya mereka memang lagi kurang ya dari kuantitas pemain juga. Sehingga mau gak mau mereka harus tumbang bertiga. Dengan kompensasi masih berhasil untuk mendapatkan 1 Lord. Yep. Walaupun Lordnya bergerak ke bagian atas, tapi sepertinya mereka akan melakukan serangan ke arah yang berbeda lagi nih. Lordnya dicepetin sih harusnya. Masih ada 3 line push juga ini buat Fnatic Onyx. Makanya jatuhnya akan nge-defense lagi. Geek Fam, Konsil, Onyx gak turunin tempo sama sekali. Yap, masih ada beberapa second lagi sebelum semua pemain dari Geek Fam itu sendiri respawn. Dan sekarang waktu Jam Open dan dikeluarkan Lutfi. Akankah dirinya bisa selamat, tapi Lutfi dibiarkan begitu saja. Wah, jangan Lutfi lagi, udah immortal sekarang. Ada secondary life yang itu bisa banget untuk ngebalikin keadaan Primal Red. Darahnya bakal naik lagi. Dan semua damage yang dari teman-teman ini udah ready. Oh ya. Dan lumayan sulit sebenarnya bentuk Geek Fam ya. Ketika memilih untuk item-item defense mereka, lihat dari Veldoranya Athena Shield. Antiquiras ini mau gak mau juga Athena Shield ini untuk berhadapan dengan Magic Damage. Antiquiras ini jelasnya untuk berhadapan dengan Clean. Terus juga masih ada Link. Jadi untuk defensifnya ya buat ya oke lah ini EXP, jadi dia bisa pakai Athena Shield dengan Antiquiras. Kalau yang lainnya ini harus milih antara Magic Defense atau dengan Physical Defense. Ya kan, bahkan kayak Ruby yang romernya juga nggak terlalu tajir kan. Dia harus prioritas ke Athena dulu. Ya mungkin ketahan damage dari Sans, damage dari Lutfi tipis-tipis. Damage dari cewek, no apa kabar? Udah jadi Great Dragon Spear juga. Betul, ada Kairi juga. Lumayan sakit sih untuk Fnatic Onyx sekarang. Oke. Dan bahkan setup yang bakal dilakukan dari Geek ini cukup jauh. Mereka belum terlalu berani juga untuk melakukan initiate duluan. Karena melihat kalau memang mereka bisa menarik dengan adanya satu aim offended, yes kalau follow up-nya memang ada di belakang. Dan kita selalu melihat kan, hal yang sama terjadi berulang kali. Target mereka, ini Lutfi. Ketika Lutfi tidak berhasil dikembangkan, ya ada 2 kemungkinan ya Lutfi bakal kembalikin. Atau ya mereka harus bisa mundur teratur. Atau pilihan ketiga teman-temannya Lutfi yang balikin om. Itu dari tadi kejadiannya kayak gitu kan. Lutfinya tumbang dibalikin. Dan Purple Buff sekarang mulai dikuasai bahkan setup dari Keyboy yang berani banget untuk open. Yap. Purple Buff akan menjadi milik siapa, dan benar Kairi. akan menjadi milik dari Kairi. Yep. Meskipun memang dengan menggunakan 1 retribution ya, tapi masih sempet lah. Dengan Lord yang akan spawn sebentar lagi juga. Siaman. Evolve Lord yang akan keluar, Baloyski. Ini dipantau. Terlalu berbahaya untuk melakukan Vince Poise ke Baloyski karena bakal di hold dengan Don't Run Wolf King. Dan ya tempo yang cukup pelan sekarang. Adu setup dulu nih siapa yang bisa untuk setup di bagian depan. Karena tugas dari Veldora ya hanya menjadi badan. Dan kita tahu bagaimana untuk stopper dari Geek Fam ini hanya bergantung terhadap Baloyski. Mau nggak mau ya. Mereka ya entah memang sengaja bait aja, nggak usah nge-follow tapi cari posisi. Atau ya memang tabrak. Ini pede banget loh, mereka udah duluan pula setup dia tersebut, tapi Veldora ya tertinggal sendirian. Veldora masih berusaha untuk bisa balik lagi menuju ke rekan-rekannya. Sejauh ini dirinya pun masih aman, namun dari Lordnya benar-benar dicepetin dan juga kereset untuk sekarang. Keyboy.
Council, tapi yang nggak dapetin posisi yang nyaman. Akhirnya masih gagal juga. Dipok depannya, Veldora yang dipok itu pilihan terbaik sampai saat ini. Yep. Sama-sama ngepok buat EXP ya. Tapi melihat bagian positioning juga ini Kiboy sudah mulai bisa zoning loh. Wild Charge akan menjadi harga yang cukup mahal. Time of Vengeance berhasil langsung mendapatkan ke arah Sans. Dan Sansnya pun menjadi korban. Menjadi sebuah kesempatan yang manis banget untuk Geek Fam. Wah itu kencang banget tadi sama Vandal flickernya. Dan sekarang unggul dari sisi jumlah. Geek Fam mereka mungkin saja bisa mendapatkan Lord kali ini. Yap, dan Lordnya tidak kereset, tidak terdorong dengan satu bari. Namun sekarang mereka tinggalkan dulu sesaat. Gak mau buru-buru ya. Karena masih ada Kairi juga yang dari tadi nge-scout bersama dengan Kiboy. Bakal ada battle retribution sepertinya. Oke, dan Lutfi hanya menyisakan 2 bar SP di dalam tubuhnya. Mereka berusaha untuk bisa ngecepetin lagi karena Lord ini. Ada pergerakan Kairi di bagian belakang. Namun Lutfi dikejar habis-habisan. Ada Veldora yang ngedorong langsung ke arah 3 player untuk bisa menjauh dari area Lord tersebut. Oh masih loh dipegang Lordnya loh. Kiboy masih ngasih vision lagi namun hati-hati udah mulai low darahnya. Oke, Kairi. dan untuk sekarang di fight zone tapi Lordnya menjadi milik dari Masako. Sementara sekarang shutdown pun tercipta. Walaupun Vincent pun harus menghilang, tapi setidaknya Lord menjadi milik dari Geek Fam bahkan Spear of Destruction. Masako. Kembali lagi headshot tadi. Tembakan dari Masako yang bisa mendapatkan 1 poin kill karena Kiboy. Lord yang cukup mahal didapatkan oleh Masako juga. Bumbu rahasia dari Geek Fam yang selalu bisa membuat kita terkejut. Iya. Dan usaha untuk pengambilan dari Lord tadi cukup mahal memang kalau didapatkan oleh Fnatic Onyx, tapi ternyata digagalkan. Dan Geek Fam mereka lah yang sedang pegang kendali sekarang. Ini Masako sudah super jadi sebenarnya buat di late game. Dan tinggal menantikan Baloyski, narik siapa dulu? Kalau memang seperti tadi, setup di Lord, dapat ke Suns-nya atau ke yang Tictus langsung tumbang. Wah, oke. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah satu best yang ada di bagian tengah. Dan berhasil Emo Pendant Flicker ke bagian belakang. Naceplah sudah. Hingga satu Spiromi serinya. Akankah dirinya berhasil selamat? Tapi ternyata untuk kali ini sedikit lagi dan Lutfi pun langsung menghilang. Kesempatan terbuka untuk bisa memenangkan pertempuran di mana sekarang ada Wintercon di dalam tubuh dari sana juga ada satu lagi portal yang langsung dia gunakan. Namun sekarang Tempest of Blade dikeluarkan oleh Kairi. Mereka semua masih berusaha berjuang tapi Baloyski satu yang terakhirnya Kiboy lejap seketika dan Masako Geek Fam Once again, always the Fam membalikan lagi. Game kedua yang diamankan Onyx akan tidak berguna karena Geek Fam yang membuka kemenangan di match pembuka kita week ketiga. Wow, oke. Setelah bongkar pasang di mana sebelumnya pertempuran mereka, skill mereka yang mengambang tidak menemukan jalan untuk menang. Tapi hari ini mereka telah pulang dan juga pada akhirnya 2-1 mereka ambil langsung dari yang garang. Masako adalah kunci. Semua fokus ke Baloy. Mereka lupa gold lanernya. Mendapatkan Lord, mendapatkan kill, bahkan menjadi ujung tombak dari Geek Fam. Iya, dan lagi-lagi terjadi satu momen untuk tim fight yang begitu penting tadi ternyata dimenangkan oleh Geek Fam. Satu Lord yang cukup utama dan ternyata tarikan dari Baloyski yang hit di target yang tepat juga pada akhirnya. Dari setup di Lord yang terkena adalah Suns. Di setup yang terakhir memang Lutfi yang tertarik. Yap. Tapi follow up di belakang begitu besar. Follow up yang begitu baik lo lihat di sini. Emo Pendant Flicker nancep lagi Spiromi seri semuanya Om. Tinggal di all-in aja tadi itu ya, 4 pemain langsung. Dan kita lagi-lagi melihat bagaimana Masako menjadi bumbu rahasia untuk Geek Fam. Dia pede banget loh, dia mukulnya minion itu. Dari tadi yang dipukulin tembus tuh minion. tadi. Iya dia gak kasih badan dia tuh lihat. Dia ngepok sakit banget, padahal minion yang dipukul. Oke. Dan sepertinya saya benar sendirian ya, teleprediction ya. Wah asik. Tapi itu sekarang biarlah Bude yang memasak.